hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Fantastis, 80,9% rakyat puas sama kinerja Prabowo Gibran. Fakta bukan? Litbang Kompas baru aja merilis survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik kepada kinerja Presiden Prabowo dan Wapres Gibran selama 100 hari pertama. Angkanya nggak main-main, 80,9% rakyat puas banget. Sufmi Dasko, Ketua Harian Partai Gerindra, bilang kalau hasil ini bukti pemerintah udah on track sesuai janji kampanye. Tapi mereka nggak mau lengah, target-target selanjutnya tetap jadi prioritas buat diwujudin. Eits, buat yang masih skeptis, angka lain juga menarik loh. Tingkat keyakinan publik terhadap masa depan pemerintahan Prabowo Gibran tembus di angka 89,4%. Hal ini nunjukin banyak banget rakyat yang optimis Indonesia bakal makin maju di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Gimana menurut kalian? Optimis juga kan? Bentar. Ini nih ngapain sih Litbang Kompas nih ya? Bikin aneh-aneh aja, bikin survei 100 hari Prabowo Gibran. Nih lihat nih. Aduh, kan ini hasil kayak gini ya kita tahu malah bikin sebelah itu bikin pusing, bikin marah mereka. Ngapain sih Litbang Kompas gitu? Kalian kan lembaga independen gitu, nggak bisa dibayar. Ya coba lembaga yang lain gitu loh ngasih survei. Pasti kan banyak narasi yang ngomong pasti ini ngikutin gaya-gaya pemerintahan yang dulu pakai bayar-bayar lembaga survei dan lain-lain kan gitu omongannya. Gimana sih? Ya udahlah, yang lucunya juga ngapain sih Litbang Kompas juga survei-survei si Gibran tuh kepuasannya di atas 70% lagi. Itu bikin gatel aja, bikin rame aja nanti. Kan saya juga yang pusing mengcounter kayak gini-ginian gitu loh. Udahlah, kalau yang bagus mah diem-diem aja. Orang Pak Prabowo aja bilang santai aja, nggak usah terima kasih ya mengenai makan bergizi. Dia bilang orang memang itu amanah ya kan buat rakyat. Udahlah, Kompas stop ya, besok-besok nggak usah bikin survei-survei gitu, oke? Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Gak berasa udah 100 hari Pak Prabowo ngejabat jadi Presiden Indonesia. Dan ini adalah rangkuman singkat perjalanan sama gebrakan Presiden Prabowo di 100 hari kerjanya. Pertama, di 10 hari ngejabat sebagai Presiden, Prabowo udah sikat 28 koruptor yang merugikan negara dengan total triliunan rupiah. Kedua, Prabowo berhasil menghapus utang pelaku UMKM di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lainnya. Ketiga, Prabowo melakukan perjalanan 16 hari ke luar negeri dan berhasil bawa investasi asing sebesar 294 triliun rupiah. Keempat, Prabowo juga menaikkan gaji guru PNS sebesar 1 kali gaji pokok dan tunjangan guru honorer sebesar 2 juta rupiah. Kelima, upah minimum nasional ditetapkan naik sebesar 6,5% di tahun 2025. Keenam, program makan bergizi gratis sudah berhasil dilaksanakan di 26 provinsi dan akan terus berlanjut ke seluruh Indonesia. Ketujuh, pemberian medical check up gratis buat seluruh warga Indonesia yang berulang tahun. Program ini akan berjalan dimulai Februari 2025. Delapan, biaya ibadah haji buat masyarakat Indonesia turun, yang sebelumnya biaya haji sekitar 90 juta rupiah sekarang turun jadi 55,4 juta rupiah. Belum 100 hari aja udah banyak banget gebrakan-gebrakan Presiden Prabowo yang dirasakan sama rakyat. Yang gilanya, survei Litbang Kompas bilang kalau 80,9% rakyat Indonesia puas sama kinerja Prabowo Gibran. Dan angka ini ternyata didominasi sama mayoritas rakyat menengah ke bawah yang benar-benar ngerasain dampaknya. Sedikit aja Pak, yang hasil surveinya Litbang Kompas itu kan Pak Prabowo kepemimpinannya sama Gibran itu kan 80%, paling tinggi dalam sejarah. Yang seperti saya sampaikan kan seminggu yang lalu bahwa feeling saya
pergi ke grassroots, ke masyarakat. Apresiasi masyarakat sangat tinggi, sangat baik terhadap kinerja pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Yang paling menonjol apa sih Pak untuk 100 hari program kerja yang belum? Saya melihat penanganan ekonominya, ekonomi makronya baik, kemudian yang bersifat perlindungan sosial seperti makan bergizi gratis juga mulai berjalan. Saya kira apresiasi masyarakat pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Pak Prabowo sangat baik. Seperti yang saya sampaikan, saya hanya membaca apa yang ada di grassroots, yang ada di di akar rumput. Gitu. Selama 3 bulan ke beberapa wilayah itu juga sering mendapatkan itu ya Pak, yang masukan dari... Iya, saya membaca seperti itu. Jadi kalau angkanya seperti sekarang yang ada 80,9 ya saya kira ya itu seperti yang seminggu yang lalu saya sampaikan, tidak karena saya tidak berdasarkan survei, tetapi saya sampaikan pasti lebih baik dari yang ada dulu. Nah, masalah keberlanjutan juga menjadi yang disoroti oleh masyarakat. Iya, saya kira termasuk itu. Pak Wapres, di sekolah anakku belum ada makan gratis. Lalu dijawab oleh Mas Gibran, bertahap ya Bu, mohon dukungannya. Oke, kita bahas. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodori menyebut bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada tahun 2029. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya, saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa, beri jatahnya kepada yang perlu. Ya, itu kemudian itu pertama. Dan kedua, saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat.